Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di channel Milagro Official. Masih bersama Mas Rosid. Dan di sebelah saya juga ada Mas Nanda. Itu rekan saya yang sering wirawiri kemana-mana. Dan ya paling kiri itu udah pada nggak asing lah ya. Udah nggak perlu sebutin, dia pasti udah paham. Pakai topengnya paham ya. Nah ini apa namanya, alhamdulillah kami dikasih mungkin rezeki atau dikasih sebuah kenang-kenangan. Di depan kita ini ada 2 ekor merpati hasil ternakan real dari produksi rumah pacak sana ya Mas Rosid ya. Nah Mas Rosid, berarti ini di sana masih banyak Mas hasil pacaknya? Masih banyak. Cuman masih kecil-kecil. Belum bisa dijodohin. Masih punya 7, masih punya 5. Tapi sejauh ini sampai sekarang masih artinya support Mas Dayat, artinya yang sudah bisa dilatih dikasih itu gimana Mas? Iya, kalau udah bisa dijodohin, bisa dilatih, Bu, taruh tempat sini, dilatih Mas Dayat. Oh gitu. Buat di apa namanya? Biar dipilih dulu yang masuk mana gitu. Paham. Kan masih seleksi gitu. Masuk kan, yang nggak masuk masukin lubang lele. Udang lele. Habis amat masuk udang lele ya. Tentu bukan lubang yang lain ya. Jadi itu apa namanya, tadi dari sisi Mas Rosid mensupport ke Mas Dayat karena mungkin bahasanya kalau yang ada yang masuk kriteria langsung diserahkan ke sini dilatih ya. Dilatih. Tapi sudah ada yang Mas yang kelihatan menurut Mas Rosid ya berarti kelihatan potensial. Mas udah ada. Itu sudah sejauh mana Mas dilatih? Kapten tuh ternakan saya, real ternakan saya. Yamaha. Ada Suzuki nggak Mas? Oke Mas. Yamaha di Jakarta. Udah juara 2 dulu di sana. Kapten kemarin adiknya Yamaha itu juara 5 sama juara 6 di totalan mobil second ya. 50 juta. Baru jadi. Gila. Baru jadi. Dan itu hasil real dari Mas Rosid ya? Iya. Kalau yang kenangan lama belum ada ringnya Risnya. Kalau yang baru saya udah bikin ring. Namanya Rosio. Artinya apa tuh Mas Rosid? Rosio 91. Tapi di ring cuman Rosio NBS saja. Jadi sekarang sudah ada branding Rosio NBS itu ya. Oke. Nah, kita mau tanya-tanya nih, alasan apa sih Mas Rosid kok ngasih kami itu sebuah kenangan yang wah ini mana favorit saya Mas, Belantong. Ini bawanya apa sih Mas warnanya? Bluuk ya? Bluuk. Itu bluuk. Makanya kan kami pengen tahu nih Mas, apa sih alasannya kok ngasih kami berdua ini sebuah apa ya? Hasil dari Mas Rosid. Kalau menurut saya itu bagus banget ini. Ya buat kenang-kenangan lah. Buat kenang-kenangan terus mencoba di Wonosobo. Gimana burung-burung ternakan saya itu jalan nggak di Wonosobo gitu loh, kalau dilatih itu jalan nggak gitu. Seperti itu. Jadi belum pernah ada center Mas Rosid yang ke Wonosobo belum ya? Belum ada. Oke. Sementara ini kan burung-burung masih dilatih di trek datar semua, burung-burung saya belum ada yang di trek atas. Woi, artinya ada sebuah apa ya, kayak tantangan ya, pengen tahu Mas ya hasil ternak Mas Rosid main dataran tinggi seperti apa ya? Bisa jalan nggak di sana gitu. Buat breedingan nanti kan kalau buat evaluasi buat CC-nya kalau di Wonosobo itu gimana gitu. Iya. Makanya nanti kirim videonya Mas. Siap, video 3GP bukan nih Mas? Jangan video makan. Iya. Nanti makannya doang yang kenceng. Mas dia kenceng makannya doang. Krik. Video turunnya dia. Tapi keren nih Mas Bro, terlepas ini sebuah apa namanya mungkin bahasanya diberikan kenang-kenangan atau tapi yang saya tangkap ini peternak yang mau berpikir secara jangka panjang ya, karena berani untuk
apa mas ya? Pengen tahu ya di daerah baru dataran tinggi itu seperti apa ya? Dataran tinggi yang lepasan atas gitu kan gimana itu? Artinya kalaupun ada misal ada konsumen yang mau beli dari sana, itu pun kalau nanti kita latih di sana sudah ada testimoni real ya. Nanti pakai caranya itu. Cocok di sana. Wah, keren, mantap. Jadi Mas Ros itu ya kelihatan ya visioner orangnya itu kan. Berarti ini kalau boleh tahu Mas Rosid secara darahan tuh itu gimana sih Mas, ini asal usul dari orang tuanya Mas? Ini yang Blantong dulu. Yang Blantong itu anak Angelo, itu player lama zaman dulu. NBS pertama kali juara NBS yang masih 0 itu. Burungnya namanya Angelo. Oke. Nah itu sampai sekarang masih. Masih ada di sana Mas Angelo itu. Baca. Nah itu kalau boleh tahu pencapaian terbesar Angelo itu apa Mas? Ya juara Tabanas 5 juta ya. Enggak 10. Hah? 15 juta udah. Tapi sebelum kita beli player jadi. Oke. Kita beli player jadi terus dilanjut di sini. Alhamdulillah juga sering juara lah. Lomba-lomba kecil dulu. Berarti ini darahan Angelo tadi dari bapaknya ya? Dari Semarang. Oh dari Semarang Angelo itu. Dari tim Nugros. Itu apa Mas? Nugros. SMG. Iya. Kalau karakternya gimana tuh Mas Angelo? Ini kan kita belum paham nih. Jadi buat gambaran Milagro semua kan, ternyata karakter seperti ini Angelo itu. Nah, karakternya mirip PS. Mirip Primastar? Anti shot, ninggal lawan, super stabil. Wah ini. Ya, makanya kita kasih betina darahannya Ponari. Wih, nah ini Ponari nih. Kita bahas Ponari pasti belum yang tahu ya. Katanya Ponari itu satu-satunya merpati di sini yang bisa mengalahkan jenggot. Apa betul Mas Dayat? Iya, betul. Memang itu yang bisa ngalahin jenggot itu ya Ponari. Wih, karena real itu dari balap. Ponari itu dari balap darahnya. Di bapaknya itu ibunya ya. Ibunya itu dari Mas Benny Kensu itu. Oh, yang tadi kita bicara soal pertama kali NBS tuh Mas Benny Kensu itu. Jadi Mas Benny itu ngasih ke saya betina. Anak-anak balap dia. Iseng-iseng saya coba temukan sama punya ibunya Mas Bayu. Namanya Sumanto. Kereng. Serem banget namanya ya. Oke, terus karena dikasih nama Sumanto karena sering makan burung. Kalau turun nggak kira-kira gitu loh. Maksudnya pasti menang. Pasti makan dari lapak. Iya, lapak dimakan. Kirain tuh dimakan. Makan. Kok ada merpati kanibal dalam hati saya. Karena serem dulunya. Sereman nggak susah untuk juaranya karena dulu pasir. Terlalu kenceng. Over CC berarti ya. Kalau mungkin busa mungkin sekarang dia udah legend tuh. Karena pasir ya suaranya sampai kayak pokoknya setiap turun dirinya pasti berem gitu. Wih, ngeri ya. Berarti ini ada darah Ponari Mas ini. Wih, istimewa ya kalau dengar dari cerita Mas Dayat sama Mas Ros itu. Dan ya, yang bisa mengalahkan Joko Naga di sini dari Ponari itu Mas ya. Nah, oke. Kalau dari betinanya Mas jalurnya yang Blantong ini? Ya itu yang darah Ponari. Iya. Kalau yang laki kan player zaman dulu. Oke. Seperti itu. Wah, luar biasa. Kayaknya ini bakal serem kayaknya Mas. Mudah-mudahan Mas. Semoga aja dicoba dulu. Pokoknya ingat jangan kirim video makan. Video turunnya itu loh. Karena buat evaluasi tuh Mas. Ternyata tidak seperti yang ekspresi kita. Karena ternak itu sebuah juga misteri Mas. Nggak bisa kayak ternak itu kita cetak kayak dari tanah liat. Tanah liat kayak bikin gentong ya. Iya, mau dibikin kayak apa pun bisa kalau tanah liat. Kalau ternak enggak. Ekspektasinya kita begini, jadinya nggak tahu gitu ya. Kalau nggak dicoba. Ya betul juga ya. Sebenarnya kalau kakaknya ini sudah ada sampelnya, tapi beda ibu. Gitu. Namanya Rosio. Itu di tangan Mas Dayat atau di orang lain? Di sini. Nanti kita tampilkan. Wah. Karena masih tahu tuh. Masih muda. Biasanya mewah Mas. Kakaknya ini berarti ya, tapi beda ibu. Nah, tapi masih sama jalur Ponari, cuman beda. Iya. Yang kakaknya ini kan ibunya mati.
Oh seperti itu. Nah kalau yang blue ini Mas Rosid? Kalau yang blowo ini betinanya itu RPM dari Mas Dayat dulu Jakarta. Saya dikasih burung betina itu dari temen Jakarta. Terus saya ada namanya RPM burung kenceng, tiap lomba juara. Terus saya dikasih darahnya betina. Kalau jantannya dari temen. Dan jantannya dari temen. Jantannya super stabil. Dulu itu balap lambung. Balap lambung. Balap tapi tinggi, super stabil. Oh gitu. Kita kasihlah darahnya RPM itu udah disilang sama jadi RPM Jawa Banteng. Jalur Banteng. Banteng yang Pantura itu? Iya. Legend juga itu Mas ya? Sebenarnya udah punya kakak yang udah juara namanya Larwo. Larwo namanya. Gimana itu Mas dulunya? Hilang ya. Baru juara, terus banyak yang nawar biasa toh. Buat ngamen langsung hilang. Artinya dari jalur dia sudah ada yang juara Mas? Udah, kalau ini malah udah ada yang juara. Kalau ini baru jadi Rosiu. Oke. Sampelnya itu. Jadi dua ini sudah ada sampelnya semua Mas. Makanya kita penasaran kalau di Wonosobo jalan enggak? Betul. Mudah-mudahan di Wonosobo ini bisa kelihatan Mas ya kinerjanya. Tapi tetap Mas, kalau enggak jalan pun kita tuker. Kok bisa sampai gitu Mas? Udah dikasih tuker ya kan. Waduh. Pokoknya sampai ada yang jalan di Wonosobo. Wah, ini menularkan bibit-bibit bahasanya seperti itu ya. Kalau ini dua ini nggak jalan, nanti tuker aja. Tapi yang trip berikutnya gitu. Udah kayak dealer aja garansi Mas. Karena sedulur berkotor. Siap itu luar biasa. Pokoknya harus bikin yang bisa jalan di Wonosobo. Karena ternakan kita kan kalau di trek datar udah ada lah banyak yang jadi. Tapi kalau di trek atas belum ada. Ini gimana ya? Saya pribadi sih antara terharu, tersanjung, atau malah jadi beban ya nggak tahu sih. Udah perasaan saya sih santai aja. Karena kan kita cetak terus Mas. Jadi buat evaluasi kita itu dengan cara ya harus coba disebar. Karena saya nggak mungkin latih di Wonosobo. Oh iya. Buat sampel lah bahasanya. Kan nggak mungkin latih di Wonosobo. Ada Mas Joko sama Nanda. Sampelnya di situ. Tetap, jadi kita pantau. Jadi saya sampai nggak bisa ngomong nih Mas Bro karena saya itu sama Rosid tuh sebenarnya orangnya tipikal hampir sama. Jadi suka tantangan gitu. Pokoknya sampai bisa harus ada yang juara di sana. Gimana Mas Nanda dengan kondisi seperti ini nih? Ya jujur sih speechless lah bahasanya Mas. Maksudnya dengan trust seperti ini, terus beliau ini bisa percaya sama kita lah. Yang ibaratnya urus-urus kita ya. Iya, kita urus-urus. Kocok lah bahasanya. Justru malah nanti kan kelihatannya dari urus-urus itu kok juara. Kalau tim besar juara udah biasa Mas. Iya kan. Kok seandainya urus-urus itu bisa juara, dari mana? Betul. Dari apa itu? Pasti banyak yang nanya. Banyak nanya, dari situlah banyak yang nggak tahu. Kalau tim besar juara udah biasa dia tahu. Juara sih. Nah, karena kita lebih suka mengangkat Mas. Tapi kan bisa dibilang ya kita bicara fakta Mas Rosid kan. Hari gini gitu loh. Ya kita bicara fakta kan jarang Mas kayak gini kan. Ya karena kita dari nol dulu. Jadi merasakan kalau ada orang yang mau bantu kita kayak gitu tuh rasanya seneng. Udah kayak jadi anggap saudara gitu loh. Saya malah terharu ini Mas. Artis juga sih ini. Ya kan pas tahu sendiri kita mau dari nol dulu. Dari nol. Jadi kita nggak bahasa kasarannya kalau dulu ya ada yang bantu kita kayak gitu tuh jadi langsung kita itu jadi kayak saudara Mas. Dulu kan kalau ada yang ngasih burung kayak gitu ibaratnya sama kita percayaan kayak gitu kan rasanya sentuh gitu loh Mas. Dari situ mah kita ingin buktikan itu loh. Jadi kalau memang kita latih udah maksimal, kita rawat udah maksimal, memang burungnya tidak jalan ya kita bilang, Mas nggak jalan, ganti gitu loh. Jangan lama-lama Mas, nanti 3 giringan aja kira-kiranya itu udah kelihatan.
3 kali tuh berarti kalau secara waktu butuh berapa lama tuh Mas? 1,5 bulan. 1,5 bulan ya. Tapi dilatih terus. Oh, Nah itu udah kelihatan nanti. Karena dia amanah ya pasti semaksimal mungkin ya Mas ya, Betul. kita bakalan menjaga amanah ini kan. Yang penting tuh jangan takut gagal Mas. Intinya itu udah latih aja los, mau itu burung hilang mau itu burung mati, itu udah resiko bermain merpati Mas. Itu masalahnya yang jadi akhirnya kayak saya juga mikir Mas, kita kan nggak pernah tahu ya Mas, ini burung kan dengan resiko tinggi dilepas itu akhirnya bahasanya dia ke kolong atau tidak kan kita nggak bisa kontrol itu Mas. Nah itu saya terharu sih, maksudnya bisa sampai kalau hilang bahasanya dari Mas itu. Karena memang main merpati resiko hilang itu 99% Mas. Oh ini Hanya 1% pulang tuh. Ya kan secara logika lah, burung dilepas di alam liar, kemungkinan hilangnya kan besar Mas. iya betul. Ya kalau nggak main merpati nggak menyadari itu ya susah mau berkembang. Memang sebenarnya udah kita lepas aja itu udah resiko hilangnya besar kan. Harus dibacaranya harus ikhlas tuh Mas ya. Iya ikhlas. Walah. Makanya ngelatih merpati los aja nanti. Kalau hilang nanti kita kasih lagi. Wah. Lo kok bisa? Wah malah saya nggak enak ini Mas, kok mesti nggak enak. Tenang saja. Karena kan saya nyetak terus sama Dayak. Jadi Nanti kalau ini gagal, ambil lagi, kita tuker lagi. Waduh. kayak bapak saya umpamanya nih. Bapak saya kan juga ternak. Jarang jual dia. Bapak saya itu kalau ada orang datang dikasih. Begitu denger juara, wah senengnya minta ampun. Bagus, seneng kita udah bapak saya itu. Luar biasa ya sosok Bapak Mas Dai itu almarhum ya. Iya, jadi dengar ceritanya saja nih. Umumnya, wah Pak burungnya alhamdulillah Pak juara di totalan segini. Bapak saya udah senengnya minta ampun. Nah, itu dari situlah saya sama Rose logika kalau kita ternak nyetak terus, nggak mungkin dilatih semua Pak. Iya. Ya kapasitas manusia pasti ada batasnya. Ada batas. Itu Cara kita sebar. melebarkan sayapnya dengan disebar. Iya. Banyak di teman-teman yang sebar. Coba nih kenaan yang ini kasih situ, kasih sana, hasilnya gimana? Buat evaluasi nanti kan kedepannya lagi. Oh kalau ini sama ini gradingnya nggak jadi, kurang apalah. Nah, nanti disilang lagi. Nah, ini pasti pada penasaran kan, karena pengen tahu seperti apa sih katurangan atau rabaan kedua merpati ini, hasil ternakan dari Mas Rosid. Coba